Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyatihi Allah ya'ni lirijatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم بالدين والدنيا والآخرة وجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويعشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bala musanniful kitab Hadratus Syekh Sa'id bin Ki Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sampai apa kita? Hah? Halaman berapa? 61. Hah? 61. Selesai pembahasan tentang sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para Rasul alaihimus salatu wassalam. Maka hari ini kita tinggal membuat kesimpulan bahwa mu'taqad yang telah dibicarakan jumlahnya semua 64. Kalau jumlah ini bisa berbeda-beda. Ada yang 60, ada yang 70, ada yang 65. Kalau Habib Utsman bin Yahya 63. Biar gampang mengingat usianya Rasul 63 tahun.
Kalau Kiai Said ini mengambil 64. 64 itu apa saja? 64 itu terdiri dari perkara yang wajib bagi Allah itu 20. Yang mustahil bagi Allah juga 20. Dan perkara jaiz yaitu yang berupa sifat perbuatan bagi Allah ada 10. Kalau perkara jaiznya 1. Kalau sifat perbuatannya ada 10. Ini kita mestinya udah ngaji, sudah paham. Jaiz yang pokoknya 1, tapi sifat perbuatan atau i'tiqad yang harus kita yakini dari perkara jaiz ada 10. Maka jumlahnya ada 50. Ini yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik sifat yang wajib, sifat yang mustahil, dan sifat perbuatannya yang jaiz. Kemudian yang berikutnya, bagi para rasul itu ada 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 perkara yang jaiz. Lawannya juga 1. Jadi berapa? 10. 4 ditambah 4 ditambah 2, jumlahnya 10. Ditambah lagi rukun iman yang 4, jadi jumlahnya berapa? 14. Terus jumlah yang 14 itu ditambah dengan 50 yang menjadi hak-haknya Allah, maka jumlahnya ada 64. Ini mu'taqad, ini pokok, ini dasar agama. Artinya tanpa ini berarti kamu tidak membangun agama. Nih, jadi jangan dikira ngaji apa sih Beb? Ngajinya nggak kelihatan. Yang kamu kaji itu nggak pernah kamu omong, orang lihat kamu ngaji nggak kelihatan. Kenapa? Karena yang kamu kaji itu pondasi agama kamu. Pondasinya rumah ini kelihatan nggak? Yang kelihatan apanya? Bangunannya, temboknya, atapnya, catnya. Tapi ini hanya luarnya. Yang terpenting rumah ini diantaranya pondasi. Karena tanpa pondasi rumah ini nggak akan berdiri. Walaupun setelah adanya pondasi, kita membutuhkan yang lainnya. Setelah punya keimanan, kita juga butuh amal. Tapi iman itu menjadi pondasinya amal. Di 64 ini kalau kamu kaji, biar kamu ngajinya 100 tahun nggak kelihatan, orang nggak bisa ngelihat ini. Karena ini pondasi iman, dasar agama yang tidak bisa dilihat oleh orang kecuali duduk dan dipelajari. Kalau kamu mau melihat pondasi, biasanya terlihat dari cerminan bangunannya. Kalau sudah ada bangunan yang kokoh, berarti pondasinya kokoh. Oh, kalau bangunannya tambah tinggi, oh berarti pondasinya tambah gede. Begitu kan? Nggak mungkin ada bangunan tingkat tinggi pondasinya. Kalau kamu ngelihat ada orang bikin besi, pakainya besi 6, besi 8 yang kecil. Terus kamu ngomong, ini buat pondasi 10 tingkat Pak. Alah, mana mungkin. Ya. Jadi semakin besar pondasi, maka semakin tinggi bangunan. Itu biasa begitu. Jadi kalau kamu ngomong ngaji ini mah nggak kelihatan, Pip, ya nggak kelihatan. Tapi cerminan agama kamu terlihat dari sini. Kamu kelihatan punya agama dengan benar,
terlihat dari pondasi ini. Ya, jadi semua jumlah pondasi ini adalah 64 keyakinan, 64 pedoman. Maka siapa yang tidak paham ini, yang tidak tahu 64 ini, sama saja dia belum membangun agamanya dengan benar. Bangunan yang enggak benar bagaimana? Ya bangunan yang gampang roboh. Asal kena angin dikit roboh, gempa dikit roboh, bangunan dikit roboh. Artinya keagamaan kita akan gampang rusak ditimpa berbagai macam fitnah. Belum lagi fitnahnya Dajjal, baru fitnah corona, udah gegernya luar biasa, hancur agamanya orang. Ini corona ini banyak menghancurkan agamanya orang. Bukan hancur agama itu pindah Kristen, bukan. Hancur agama itu rusak keimanannya kepada Allah, mencaci takdirnya Allah, tidak ridho. Apa itu? Jadi rusak agama itu bukan pindah Kristen. Rusak agama itu rusak keimanannya kepada Allah. Dia tidak ridho pada takdirnya Allah. Dia tidak ridho kepada keputusan Allah. Dia mencaci keputusan Allah, menganggap gara-gara corona semuanya terhalang. Ini rusak, pondasi rusak, baru fitnah corona. Apalagi fitnahnya Dajjal nanti, apa enggak lebih serem gitu loh. Nah kalau pondasinya kuat bagaimana? Fitnah siapa saja nggak akan bisa nggak akan bisa menghancurkan bangunan kamu. Sekuat apapun badai yang datang, kalau pondasi itu kuat, maka pondasi itu akan bisa menjaga bangunan kita. Ini yang kita harapkan. Makanya jangan putus ngaji ini sebelum kamu betul-betul paham. Sebelum betul-betul ini jadi pondasi agama kamu. Jangan ngajinya hanya sambil lewat, bentar ngaji hilang, ngaji lagi hilang. Maka ini bukan ngaji pengajian umum di acara-acara maulidan, acara Isra Mi'raj. Itu pengajian umum yang kamu dengar, dapat satu ilmu pulang. Nanti nunggu lagi acara maulid lagi, duduk dengar pulang. Ini ngaji yang tersusun, yang sistematis, yang harus kamu miliki dari awal pengetahuannya sampai akhir. Tidak boleh terputus. Kalau terputus kamu nggak akan ngerti sambungannya, nih kaitan ini dengan ini untuk apa kaitannya. Hingga dengan mengaitkan semua ini dengan jelas kamu akan tahu, oh ternyata ini pondasi agama. Begitu loh. 64 itu tidak boleh tertinggal sama sekali. Ke-64 inilah yang akan jadi modal utama kita mendirikan agama di atasnya. Bangunan sholat, bangunan ibadah, bangunan ketaatan, bangunan sabar, bangunan ridho, semua terbangun di atas pondasi ini. Tanpa pondasi ini bohong kalau orang bisa ikut tasawuf. Kalau ada orang ngomong, oh tasawuf nggak usah pakai akal, bohong. Kalau kamu ngomong tasawuf nggak usah pakai akal, berarti kamu nyuruh orang gila ikut tasawuf. Ajak aja rumah sakit jiwa di Grogol itu loh, ikut tasawuf. Orang mau ikut tasawuf, pondasinya harus ini. Bagaimana? Tasawuf itu mau meninggikan bangunan kamu. Kalau kamu kok beragama hanya sekelas fikih, ya tingkat agama kamu segitu. Kalau kamu sudah menginjak ke sufi, tasawuf, berarti kamu meningkatkan. Dan nggak mungkin bisa meningkat terus pondasinya nggak ada, apa yang mau dijadikan? Baru cerita kemarin, saya ketemu orang, Beb. Dia sudah sering ketemu malaikat Jibril, sering ketemu para wali songo, pernah jalan-jalan ke surga, pernah jalan-jalan, hebat dong. Tapi belum ngaku nabi, belum Beb. Ya tunggu aja bentar lagi lah.
Barangkali ngaku nabi maksudnya. Terus kamu kira nyata yang seperti itu? Banyak kebohongan. Artinya bukan dia ceritanya bohong, bukan. Dia cerita apa yang dia alami. Tapi yang dia alami itu kebohongan. Dia diajak oleh halusinasinya, diajak oleh setan, terbawa kepada angan-angan, dibawa ke tempat-tempat indah yang ternyata tempat itu hanya fata morgana yang nggak ada kenyataannya. Kenapa? Nggak punya pondasi ini. Menganggap amalnya yang bisa mengantarkan dia dapat kemuliaan. Oh, itu rusak, nggak ada. Pondasi agama seperti itu nggak ada. Para wali-wali itu ketika mereka sudah mau meninggikan bangunan agamanya, pasti pondasinya sudah semakin dalam, semakin kuat, hingga dia akan punya kedudukan wali tambah kutub tambah, wow, itu sudah tingkat. Hingga tidak mungkin mereka membangun agama yang semakin tinggi tapi tanpa pondasi yang semakin kuat. Jadi ini kita ngaji ini mempersiapkan kamu untuk punya bangunan yang paling tinggi. Ini pondasi ini itu menyiapkan kamu untuk punya bangunan yang paling tinggi. Yang paling tinggi bangunan apa? Wali kutub. Puncaknya para wali. Pondasinya ini. Tidak mungkin ada satu wali pun yang paling rendah tanpa terbangun dengan pondasi ini. Lah kamu sudah siap. Ya walaupun jangan ngimpi jadi wali maksudnya. Kayaknya ketinggian. Ya paling enggak kita punya pondasinya lah. Kita punya dasar. Kalaupun mendadak diangkat, nggak kaget lagi begitu loh. Karena wali itu nggak pernah kosong di dunia ini, asal mati satu ganti langsung. Mati satu ganti, mati satu ganti. Lah barangkali kamu diacak-acak kok masuk, gantinya kan lumayan. Kamu sudah punya pondasinya maksudnya, sudah punya dasar-dasarnya ya. Jadi seluruh dasar bangunan agama kita itu terbangun dari 64 keyakinan, 64 akidah. Orang yang tahu 64 ini dengan benar, maka dia telah membangun agama, telah membangun pondasi agamanya dengan benar. Terus wa yajma'u ma'ani hadhil aqaidi kulliha qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka terkumpul seluruh makna akidah yang telah dibicarakan di atas, yaitu yang sudah kita bicarakan yang jumlahnya 64 itu semuanya masuk ke dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 64 ini menjadi maknanya dua kalimat syahadat. Jadi syahadat itu nanti ada syahadat yang kamu lakukan. Syahadat kita ini ada 3. Kita syahadat 3 kali. Yang pertama kita syahadat di alam arwah. Yang syahadat itu nggak pakai ngaji, nggak pakai belajar, nggak pakai akal, nggak pakai ilmu apapun. Kenapa? Kita diciptakan, kita langsung kenal Allah dan bersyahadat kepada Allah. Mana buktinya? Di dalam Al-Quran Allah memberitakan sewaktu manusia itu dikumpulkan, sewaktu ruh itu dikumpulkan di alam arwah, maka semua ruh itu disumpah oleh Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kata Allah, ruh, bukankah aku ini Tuhan kamu? Iya ya Allah, Engkau Tuhan kami dan kami bersaksi atas ketuhananmu ya Allah. Ini kesaksian pertama kita di alam arwah.
Kita menyaksikan, kita deklarasi, Engkau Tuhan ya Allah dan aku adalah makhlukmu ya Allah. Itu deklarasi pertama kita. Kemudian turun ke dunia, kita dilahirkan oleh Allah, ruh dimasukkan dalam tubuh kita, ruh jadi linglung, hilang pengetahuannya. Mulai ruh membangun pengetahuan lagi. Sampai dia dewasa usia 15 tahun, dia kembali mengucapkan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi syahadat yang kedua ini syahadat yang di mulut, syahadat zahir untuk memasukkan kamu ke dalam agama Islam. Dengan syahadat yang kedua itu kamu jadi orang Islam. Kalau yang kedua ini nggak ada gimana? Oh ya selesai. Kamu kafir berarti sampai mati. Kamu nggak dapat keselamatan apa-apa. Tapi karena ada syahadat yang kedua, maka kamu jadi orang Islam di dunia. Nah terus syahadat yang ketiga mana? Nah ini makna yang tersimpan di hati kamu. Kembalinya syahadat kamu seperti syahadat di akhirat. Hati kamu menyaksikan betul-betul ketuhanannya Allah. Hati kamu betul-betul mengenali apa yang menjadi hak-haknya Allah. Maka syahadat yang kedua ini, yang ketiga ini, syahadat yang akan kembali bawa kamu sampai naik ke langit lagi. Jadi kalau kamu hanya syahadat yang kedua di mulut saja, yang penting jadi orang Islam, ya hanya selamat sampai dunia, nggak sampai selamat ke akhirat. Makanya makna ini terkumpul di dalam dua kalimat syahadat. Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat disertai mengerti maknanya, maka syahadatnya akan sampai ke akhirat. Ini kesepakatannya para ulama. Siapa yang syahadatnya hanya di dunia, yang mengucapkannya mulutnya saja, tidak sampai ke hatinya, maka syahadatnya hanya sampai berhenti di dunia. Tapi kalau syahadat itu disertai maknanya, maka akan sah terus sampai di akhirat. Maka dari awal kita kan sudah katakan bahwa mengucapkan dua kalimat syahadat dan disertai mengerti maknanya. Apa maknanya? Ya ini 64 akidah, 64 mu'taqad, 64 keyakinan. Ini yang menjadi makna dua kalimat syahadat. Nah terus bagaimana caranya 64 ini bisa masuk ke dalam dua kalimat syahadat? Cara masukinnya bagaimana? Oh, caranya begini. Pertama kita bahas dulu kalimat yang pertama, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Syahadat yang pertama. Syahadat yang pertama itu isinya apa? Isinya adalah subutul uluhiyati lillah. Menetapkan sifat-sifat ketuhanan itu hanya ada pada Allah. Mengaitkan sifat-sifat ketuhanan itu hanya tetap pada zatnya Allah. Kan kalimatnya apa? La ilaha illallah. Coba kalau kita susun. La itu artinya apa? Tidak ada. Ilahi artinya apa? Tuhan. Ilah kecuali. Allah Allah. Jadi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti Tuhan nggak ada. Tuhan nggak ada. Nah itu kok tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kata Nabi apa? Kata Nabi apa? Hadis ini.
Siapa yang memisahkan antara nafi dan subut, maka hukumnya kafir. La itu maknanya nafi, meniadakan. Ilallah itu menetapkan. Berarti ini dua kalimat ini meniadakan dan menetapkan. Kalau ini kamu pisah, oh ini betul-betul meniadakan, ini betul-betul menetapkan, maka kamu hukumnya kafir. Berarti seakan-akan kamu ngomong Tuhan itu tidak ada, terus ngomong lagi Allah itu Tuhan. Jadi kafir, mukmin. Terus ngomong lagi tidak ada Tuhan, kafir. Illallah, mukmin. Jadi tiap syahadat kamu akan jadinya kafir, mukmin, kafir, mukmin. La ilaha, kafir. Illallah, mukmin. Kalau dipisah. Jadi harusnya bagaimana? Harusnya tidak ada pisahan antara nafi dan subut. Maknanya apa? Di dalam kalimat nafi itu ada subutnya. Dan di dalam kalimat subut ada nafinya, begitu loh. Jadi keduanya jangan dipisah-pisah ini. La ilaha, tidak ada Tuhan. Dalam kalimat tidak ada Tuhan, itu sudah menetapkan ada Tuhan. Jangan betul-betul meniadakan. Kalimatnya ngomongnya tidak ada Tuhan, tapi makna yang harus kamu hadirkan ada Tuhan. Jadi di dalam kalimat nafi ada subut, ada penetapan. Terus dalam kalimat illallah, kecuali Allah, berarti subut. Ada nafi apa? Menolak yang lain selain Allah. Ini kalau kamu bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan makna seperti itu, maka kamu menetapkan secara benar, syahadat secara benar. Tapi kalau kamu pisahkan, oh ini nafi, Tuhan itu enggak ada, yang ada hanya Allah, berarti kamu setiap syahadat kamu kafir mukmin, kafir mukmin. Maka siapa yang syahadatnya seperti itu, fayajri, maka berjalanlah dirinya ahkamul murtad, hukum murtad berjalan baginya. Apa enggak serem ini? Jadi jangan dianggap syahadat mah langsung jadi orang Islam. Syahadat yang bagaimana? Begitu dong. Kalau cuma ngucapin iya jadi orang Islam di dunia, tapi di akhirat makna yang kamu ucapkan itu membawa kamu jadi orang murtad. Ya, jadi di dalam kalimat la ilaha itu harusnya sudah ada menetapkan tidak ada Tuhan. Maknanya jangan tidak ada, maknanya apa? Tidak mungkin ada Tuhan lain, begitu. Jadi kalimat tidak adanya kamu ucapkan, tapi maknanya menetapkan Tuhan. Dari mana? Dari kalimat lain tadi. Tidak ada Tuhan lain kecuali Allah lah Tuhan. Kalau selama ini kamu ngucapinnya tidak ada Tuhan saja, maka berhenti seakan-akan dalam kalimat nafi itu enggak ada subut. Tapi dalam kalimat nafi harus ada subut. Tidak ada Tuhan, maknanya tidak ada Tuhan yang lain. Ketika mengucapkan kalimat la ilaha, di dalam kalimat itu kamu sudah mengingat Allah. Bukan ingatnya Allah ketika illallah, baru ingat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau pas gini nggak ingat Allah, kalau gini ingat Allah, kan repot ini. La ilaha
illallah. Pas gini ingat Allah. Kalau gini, oh ini kafir hukumnya. Gitu loh. Maka diganti sekarang zikirnya. Kalau kamu pengen beres zikir diganti apa? La ilaha. La ilaha. La ilaha. Cukup itu aja, jangan tambahin lagi. La ilaha. Memang boleh. Kalau cuma la ilaha artinya apa? Kafir dong. Hah? Apa nih? Tidak mungkin ada Tuhan lain. Gitu dong. Tidak Tuhan. Kayak baru masuk Islam aja kayaknya. Kalau baru masuk Islam pantas begitu. Kalau masuk Islam nggak boleh begitu. La ilaha itu artinya tidak ada Tuhan lain. Berarti kamu sudah teringat dan sudah menetapkan ada Tuhan, begitu dong. Dan menafikan tidak mungkinnya ada yang lain. Illallah, kecuali Allah lah Tuhan, tidak mungkin yang lain. Ini dua-duanya mengandung subut dan nafi, dan subut, jangan dipisah-pisah ya. Jadi kalimat la ilaha illallah itu menetapkan ketuhanan bagi Allah. Ya, menetapkan ketuhanan bagi Allah, menolak mungkinnya ada Tuhan selain Allah. Menolak sifat-sifat ketuhanan ada pada selain Allah. Menetapkan sifat Tuhan hanya pada Allah. Menolak sifat Tuhan ada pada selain Allah. Itu loh. Jadi la ilaha illallah subutul uluhiyah lillah, menetapkan sifat ketuhanan hanya pada Allah. Kayak begini, tidak ada yang berdiri kecuali budi. Tidak ada yang berdiri. Berarti yang berdiri ada enggak? Tidak ada yang berdiri kecuali budi. Tidak ada yang berdiri, itu ada nggak yang berdiri? Nggak ada. Ada? Siapa? Berarti dalam kalimat tidak ada yang berdiri itu kamu sudah membuat keputusan. Tidak ada yang lain, maksudnya begitu loh. Dalam kalimat tidak ada yang berdiri, kamu sudah membuat keputusan tidak ada yang lain yang berdiri kecuali hanya budi yang berdiri. Gitu. Tidak ada sholat kecuali berwudu. Artinya apa? Ketika ngomong tidak ada sholat, itu sudah memutuskan sholat itu pakai wudu, begitu loh. Jangan waktu ngomong tidak ada sholat nggak ada. Sholat nggak ada gimana sih? Sholat ya ada, dan sholat itu pakai wudu. Sudah memutuskan tidak ada sholat kecuali berwudu. Ketika ngomong berwudu, teringat wudu ini ya untuk sholat. Jadi dalam dua kalimat itu ada subut nafi, ada subut nafi. Jangan dipisah-pisah ini. Yang ini nafi-nafi, ini subut. Wow, rusak. Kata Nabi, siapa yang memisahkan ini maka hukumnya kafir. Gitu. Hati-hati ini. Jadi menetapkan sifat ketuhanan pada Allah. Terus saya mau nanya, Tuhan itu apa pengertiannya? Coba. Tuhan itu menurut kamu apa?
Terus? Udah? Ada yang lain nggak? Dia. Apa Tuhan itu coba? Ya. Ini ta'rif penting ini, definisi ini. Kalau kamu nggak ngerti definisi ini, maka kamu nggak bisa memahami Tuhan itu apa. Tuhan itu banyak diberi definisi. Ada orang ngasih Tuhan definisinya ini, Tuhan definisinya ini. Tapi semua definisi itu tidak bisa menjadi sebuah ta'rif. Ta'rif itu sebuah diambil pengertiannya. Yang pengertian itu bisa memasukkan semua sifat-sifat yang sudah kita pelajari masuk ke dalamnya. Ya, contoh. Tuhan itu apa? Tuhan itu yang menciptakan, Sang Maha Pencipta. Tuhan itu Sang Maha Pencipta. Kalau kamu disebutkan Tuhan itu Sang Maha Pencipta, maka kamu akan nanya, lah yang Maha Pencipta yang bagaimana? Yang bagaimana? Harus dijelaskan kan? Hah? Yang Maha Pencipta yang bagaimana? Kan perlu dijelaskan. Oh, Tuhan itu Maha Pencipta. Masa berhenti di situ? Kalau berhenti di situ, semuanya yang menyembah Tuhan membuat pengertian dengan pengertian yang sama. Kamu tanya orang Kristen, ya sama seperti itu. Tuhan itu yang menciptakan langit bumi. Ya, maka pengertian itu belum bisa diambil definisinya, belum bisa. Kalau kata orang itu nggak jami' mane' begitu loh. Tidak mengumpulkan sesuatu dan mengeluarkan sesuatu. Dalam ilmu mantek ada yang namanya jami' mane'. Sebuah definisi itu harus jami' mane' gitu loh. Kayak kamu ditanya rokok itu apa? Rokok itu apa? Tembakau yang dilinting. Nah, itu takrifnya. Tembakau yang dilinting. Kalau tembakau doang bagaimana? Ya bukan rokok. Ada lintingan tapi nggak pakai tembakau gimana? Ya bukan rokok juga. Berarti rokok itu harus jami', mengumpulkan semua tembakau dan yang dilinting, mengeluarkan tembakau yang nggak di. Nah, ini keluar nih, lintingan yang bukan tembakau keluar. Terus tembakau yang belum dilinting keluar. Nah, ini ta'rif itu harus mengeluarkan sesuatu dan memasukkan sesuatu hingga orang paham ini loh yang tertentu ini loh, gitu loh. Yang ini bukan semuanya. Nah, Tuhan begitu. Tuhan itu bagaimana sih? Oh, Tuhan itu diberi ta'rif, pengertian. Oh, Tuhan itu yang disembah. Makanya orang-orang semua yang menyembah Tuhan, yang dianggap itu Tuhan, disembah semuanya. Ada batu disembah, ada pohon disembah, ada kayu disembah, matahari. Kenapa? Dianggap Tuhan. Tapi dia nggak punya kriteria yang disembah itu yang bagaimana, gitu loh. Harusnya punya kriteria, punya definisi. Oh, ini loh yang berhak disembah yang begini. Kalau cuma Tuhan itu yang berhak disembah, lah yang berhak yang terus yang jadi kriteria dia Tuhan yang kayak apa? Kalau dia sudah jelas sebagai Tuhan, maka berhak disembah. Lah pertanyaannya, terus dia itu punya kriteria sebagai Tuhan dari mana kriterianya? Definisi yang ada pada dia cocok nggak dengan definisi ketuhanan? Hingga nggak bisa kita berikan pengertian sebelum kamu takrif dulu yang namanya Tuhan. Kalau kamu sudah takrif Tuhan, baru ini loh yang Tuhan yang seperti ini nih, ini berhak disembah. Tuhan yang begini nih, yang menciptakan langit bumi, yang begini nih, yang menguasai segalanya. Ini takrif dulu biar jelas. Apa itu yang namanya Tuhan? Jelas.
Tuhan ditakrif oleh ulama tauhid dengan dua takrif. Apa? Dengan dua definisi. Definisi pertama, Tuhan itu zat yang tidak membutuhkan segala sesuatu. Definisi kedua, dan segala sesuatu membutuhkan Dia. Nah, ini definisi Tuhan. Kalau ada yang seperti itu, maka Dia berhak disembah. Kalau ada yang seperti itu, maka Dialah pencipta langit bumi. Kalau ada yang seperti itu, maka Dialah penguasa segalanya, sang kreator, sang pendesain alam semesta ini, yang tidak butuh kepada yang lain dan yang lain membutuhkan Dia. Nyambung ini. Barulah itu namanya Tuhan. Dengan definisi ini kamu bisa keliling ke dunia. Kamu cek ada enggak yang sesuai dengan definisi ini selain Allah. Coba kamu cari. Buktikan gitu loh. Jadi kita nyembah Allah itu bukan ikut-ikut, bukan coba-coba. Ente buat anak coba-coba. Buat anak aja nggak boleh, apalagi urusan dunia akhirat coba-coba ente gagal, waduh selamanya neraka ente. Jadi dengan definisi ini ente bisa cek ke seluruh dunia bahwa umat Islam, orang Islam mengakui Allah itu Tuhan itu karena memang Allah punya kriteria ini, punya cocok dengan definisi ini. Selainnya Allah gak cocok. Coba kita buktikan. Yang mengatakan orang Arab Lata, Uzza, Manal, Hubal sebagai Tuhan, ya, itu sebenarnya Tuhan bukan? Tuhan bukan? Kenapa? Jangan begitu, gak cocok sama kriteria ini, definisi ini, begitu loh. Dia masih membutuhkan sesuatu, gitu. Apa butuhnya apa? Butuh dibikin, butuh dirawat, butuh diurusin. Bagaimana mau dianya aja butuh, mau disebut sebagai Tuhan, maka keluar, kamu bukan Tuhan. Yang mengatakan matahari Tuhan, Tuhan bukan? Apa buktinya? Masih butuh apa matahari? Butuh apa? Butuh ditongolkan, butuh diterangkan. Butuh apa lagi? Butuh dicetak bunder segitu. Matahari mau dibuat kotak ya nurut, mau persegitiga ya nurut, mau ditongolkan nurut, nggak nongol nurut. Makanya begitu bukan Tuhan. Kalau malam nggak ada, kalau siang ada, dan dia diatur. Kalau nongol, kalau siang dia bisa nongol, kalau malam dia mau nongol nggak bisa. Kata bulan gantian dong bro, masa lu yang nongol bro gitu. Terus apa lagi Tuhan? Isa dianggap Tuhan, betul nggak? Tuhan bukan? Kenapa bukan? Butuh apa? Butuh makan, butuh minum, butuh tidur. Bagaimana punya sifat butuh kok dia Tuhan? Kalau orang punya sifat butuh, maka dia akan meminta pertolongan kepada yang lain. Lah dia kok Tuhan, mau minta tolong sama siapa dia? Tuhan kok minta tolong sama yang lain? Kalau dia butuh, pasti dia minta bantuan yang. Lah nggak mungkin Tuhan ini butuh bantuan yang lain. Ini bukan Tuhan, namanya makhluk kalau begitu. Jadi dari definisi ini kita menolak semua Tuhan yang mereka anggap Tuhan. Itu bukan Tuhan. Kenapa? Tidak punya definisi yang sesuai dengan ketuhanan. Yang menganggap api Tuhan,
yang menganggap bintang-bintang sebagai Tuhan, yang menganggap patung-patung sebagai Tuhan, yang menganggap para dewa-dewa sebagai Tuhan. Ini anggapan-anggapan ini harus kita luruskan. Biar kamu jangan mengatakan, oh itu kan bukan Tuhan saya Allah, itu kan Tuhan mereka. Mana ada begitu? Orang Islam nggak boleh begitu. Mereka boleh mengakui itu Tuhan, tapi kita tidak mengakui siapapun selain Allah sebagai Tuhan. Begitu mestinya. Yang Tuhan hanya Allah, yang lainnya makhluk. Dari mana taunya? Dari definisi ketuhanan yang tidak membutuhkan segala. Nanti kita akan bahas segala sesuatu yang Tuhan nggak butuh itu apa aja. Nggak butuh diciptakan, tidak butuh bantuan, tidak butuh kerjasama, nggak butuh bantuan, nggak butuh tempat, nggak butuh disempurnakan, tidak butuh dengan apa yang diciptakan. Maka 5 ini harus kamu kuasai. Oh, Tuhan itu yang nggak butuh ini, maka dia Tuhan. Kalau ada yang ngomong Tuhan di atas, bagaimana? Tuhan bukan? Kenapa bukan? Butuh tempat. Gitu kan? Jadi dengan satu kriteria ini, satu definisi ini, kamu bisa membatalkan orang-orang yang salah mengenal Allah. Terus bisa kamu luruskan kalau memang dapat hidayah dari Allah mereka. Sini duduk, mau masuk surga, sini. 1 jam masuk surga kamu sama saya, sini duduk sini. Masih tauhid, paham ini, mati surga kamu. Jadi kamu dengan definisi ini bisa meluruskan orang sedunia ketika dia salah menyembah Tuhan. Kalau yang kamu sembah betul-betul Tuhan, saya ikut nyembah. Sini, duduk. Yang kayak apa Tuhan kamu? Bicarakan. Begini enggak Tuhan kamu? Oh enggak, ya bukan Tuhan berarti. Karena tidak mungkin yang tidak seperti ini Tuhan, enggak mungkin. Kalau dia tidak butuh, dia masih butuh pencipta, butuh ditolong, butuh bantuan, bagaimana mau jadi Tuhan? Bagaimana mau disebut sebagai Tuhan? Mau dia masih butuh diciptakan, butuh. Jadi Tuhan harus yang tidak butuh segala, terus segala sesuatu semua butuh dia. Butuh apa? Butuh diciptakan, butuh ditolong, butuh dibantu, butuh dihidupkan, butuh segalanya. Tidak ada yang bisa membantu makhluk, tidak ada yang bisa memberi pertolongan makhluk kecuali Tuhan. Gak ada makhluk nolong makhluk, gak ada. Yang nolong makhluk adalah Tuhan. Adapun kok ada makhluk nolong makhluk, ini amal perbuatan, bukan takdir, bukan. Takdir ada pada Allah, tidak ada pada makhluk. Nyambung ini. Ini definisi Tuhan. Jadi kalau kamu sudah kenal definisi ini, maka kamu bisa membatalkan apa yang ada di pikiran kamu, dan kamu bisa menetapkan satu-satunya Tuhan hanya Allah. Yang lainnya nggak ada. Karena kenapa? Udah saya cari, gitu ente. Kalau ada ngomong ini para pencari Tuhan, kamu tanya, kamu nyari apa sih? Coba cari gitu loh. Makanya filmnya bersambung mulu, nggak habis-habis, mending cari nggak jelas. Nyari siapa dia? Lagi sambung lagi para pencari Tuhan. Kamu tanya Tuhan yang kamu cari itu yang kayak apa? Tanyain dong. Yang kayak Doraemon, yang bisa macam-macam gitu. Apa yang bagaimana Tuhan yang kamu cari? Gitu loh. Jadi kalau kamu nggak jelaskan ini, maka kamu nyari Tuhan nggak bakal ketemu. Jadi orang akan bisa menemukan hak ketuhanan, menemukan sifat ketuhanan kalau kamu sudah tahu dulu ini loh definisinya Tuhan.
Nah, dari definisi ini nanti akan masuk semua sifat yang 50 ke dalamnya. Itu namanya ta'rif. Mengeluarkan yang tidak punya sifat ini sebagai Tuhan. Keluar. Nah, yang begini Tuhan, yang lain bukan Tuhan. Itu namanya ta'rif. Jelas keadaannya, gitu loh. Apa itu? Oh, dia tidak butuh segala sesuatu. Apa itu? Oh, berarti dia wajib ada, wajib qidam, wajib baqa, wajib mukhalafah, wajib qiyamuhu binafsi. Ini masuk dalam maknanya tidak butuh segala sesuatu. Yang lain butuh sama dia. Kenapa dia? Oh, dia kudrat, dia iradat, dia ilmu, dia hayat, dia wahdaniyah. Maka yang lain butuh sama inilah Tuhan. Yang enggak begini gimana? Out, keluar. Dia tidak bisa disebut Tuhan. Gitu dong. Manusia itu siapa? Manusia itu hewan yang bisa berpikir. Nah, ini takrif nih. Manusia siapa? Oh, manusia itu hewan yang bisa berpikir. Dari mana manusia disebut hewan? Karena punya sifat-sifat kehewanan apa? Makan, minum, tidur, kawin, perak. Terus bedanya apa? Oh, berpikir. Berarti yang punya sifat-sifat makan, tidur tapi nggak berpikir, keluar, out. Bukan orang kamu, bukan manusia. Itu loh, itu ta'rif namanya. Rokok itu apa? Nah, ta'rif. Mobil itu apa? Nah, ta'rif. Nanti kalau kamu bisa membuat ta'rif sesuatu, kamu akan jelas mengenali sesuatu. Nggak nuduh, oh ini juga bisa, itu bisa loh. Nggak begitu. Ta'rif dulu, berikan penjelasan dulu, nanti akan bisa menemukan ini loh yang sepertinya. Nyambung ini. Ya, jadi kita membuat ta'rif. Ta'rif ini nggak kamu temukan di pelajaran yang lain, nggak ada. Kamu cari di kitab apapun nggak ketemu ta'rif ini. Ini hanya ada ta'rif dalam ilmu tauhid. Maka ta'rif ini harus kita pegang kuat-kuat yang akan menunjukkan bahwa ini loh Tuhan dan akan memasukkan semua akidah 50 yang sudah kita pelajari ke dalamnya. Hingga tiap kamu menyebutkan Tuhan yang kamu ingat 50 akidah tadi. Saya tanya, kalau kamu ngomong rumah, yang kamu ingat apa? Bangunan, atap, tembok. Nah, yang teringat. Kamu ngomong mobil, yang teringat apa? Kamu ngomong Tuhan, yang mau ingat apa? Oh, langit bumi, Beb. Oh, itu Tuhan. Gimana sih? Mau ngomong Tuhan kok langit bumi yang diingat gimana? Nggak nyambung dong. Ngomong Tuhan yang diingat ya harus Tuhan. Masa ngomong Tuhan yang diingat langit bumi memang Tuhan? Kan bukan. Jadi waktu kamu ngomong Tuhan, yang kamu ingat apa? Lah itu tadi, zat yang gak butuh sama yang lain dan yang lain butuh pada dia. Itu pokoknya. Kalau kamu sudah biasa mengingat ini, nanti kalau kamu nyebut Allah, nyebut Tuhan, akan teringat akidah yang 50. Wajib wujud, wajib qidam, itulah Tuhan. Wajib baqa, mukhalafah, qiyamuhu binafsi, itulah Tuhan. Itu yang kamu ingat begitu loh. Kamu pikir Allah, itu yang muncul di pikiran kamu, bukan langit, bumi, matahari. Lah Allahnya mana? Memang Allah bisa dibayangin, Beb? Lah ini nggak ngaji, kok bayangin Allah? Gimana sih bayangin Allah? Yang terbayang, yang terfikir ini definisi ini dengan kriteria-kriterianya, begitu loh. Karena ini yang mau kita jadikan sebagai pegangan. Tanpa ini dia bukan Tuhan. Andai kamu dipertemukan Allah, maka kamu akan tahu ini loh yang saya sembah di dunia. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, Nabi Isra Mi'raj jumpa dengan Allah, apa berita Quran? Maka dzabal fuadu maro'a. Apa kata Quran? Maka dzabal fuad, hati Nabi
tidak mengingkari apa yang dilihatnya. Kenapa? Bahwa yang diyakininya di dunia cocok dengan apa yang dilihatnya. Gitu loh. Ini loh Tuhan. Gitu loh. Lah orang-orang kafir nanti ketika ketemu sama Allah, bukan ini yang saya sembah dulu. Mengingkari ketuhanannya Allah. Kenapa? Waktu di dunia yang terpikir di pikirannya bukan itu, gitu loh. Nah, ketika dihadirkan Tuhan yang di pikirannya, baru ngomong ini Tuhan kami dulu, lari dia. Tuhan tolong kami. Tadi apa? Tuhan dari mana lu? Kamu kan Tuhan kami di dunia, kami nyembah kamu. Apa kata mereka Tuhan-Tuhan itu? Emangnya saya pernah ngasih utusan ke kamu? Nyuruh kamu, manusia, kamu nyembah saya. Pernah dapat surat dari saya kamu? Enggak pernah. Lah kamu kok nyembah saya dari mana asal usulnya? Patung-patung itu akan protes disembah nanti di akhirat. Kamu ini kok tiba-tiba nyembah saya? Apakah saya pernah nyuruh kamu nyembah saya? Enggak pernah. Lah bagaimana kok tiba-tiba kamu nyembah saya? Kamu ikut bapak moyang saya. Oh goblok semua bapak moyang kamu memang. Itu bagaimana? Lah Allah mengakui dirinya sebagai Tuhan dan kamu disuruh nyembah dia. Allah ngasih utusan, ngirim, suruh manusia nyembah saya. Nah, saya tanya, ada nggak selain Allah yang ngirim utusan? Saya tanya. Yang nyembah matahari tanya, pernah matahari ngirim utusan? Yang nyembah Lata, Uzza, Manul, Hubal, pernah Lata nyembah ngirim utusan? Pernah? Yang nyembah Dewa Siwa, Krishna, yang nyembah Zeus, pernah diutus? Ada orangnya? Saya utusan Zeus, pernah begitu? Ada. Jadi kebohongan semua, itu kebohongan semua. Hanya angan-angan yang menetapkan ini Tuhan. Kenapa dasarnya kok tiba-tiba mereka mengaku itu Tuhan? Kenapa? Dasarnya kira. Satu, menduga. Terus dasarnya ikutan. Ini dasar-dasar pokoknya ini. Lagi punya utang banyak, pusing, stres, motor mau ditarik. Cuman satu-satunya mau ditarik, pusing, nyender di pohon. Terus munajat, coba saya bisa bayar utang. Pulang dapat rezeki, jalan ketemu duit segepok, bayar motornya. Besok balik ke pohon itu. Wah, ini pohon luar biasa. Masya Allah. Saya minta di sini langsung kabul. Langsung dikasih kain putih, kasih dupa dikit. Wah, pohon keramat. Apa yang begitu itu? Itu kebodohan. Terus ganti lagi, gunung disembah, api disembah, hanya karena kira. Nggak punya definisi Tuhan itu apa, nggak ngerti. Nah, kamu diperjelas di sini Tuhan harus begini nih Tuhan. Yang nggak begini out, bukan Tuhan kamu. Begitu mestinya. Hingga ketika kamu nyebut Allah, nyebut Tuhan, langsung tercetak di pikiran kamu zat yang nggak butuh segala sesuatu dan segala sesuatu butuh pada Dia. Itu namanya Tuhan. Nyambung ini? Nyambung. Jadi Tuhan apa? Nah, kalau Allah apa? Namanya. Itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, apa itu? Namanya. Itu dong. Kalau kamu nggak begitu ditanya, Allah itu Tuhan bukan? Allah bukan Tuhan, Bib. Tuhan nggak ada. Yang ada cuman Allah. Tuhan nggak ada. Tanya, lah Allah siapa? Allah ya Allah. Ya Allah kok Allah? Kan repot. Allah ya Allah. Allah itu siapa? Kan nggak jelas jadinya. Jadi nggak bisa kamu hilangkan makna itu, nggak bisa. Jadi jangan terus kamu pisahkan ini, jangan. Jadi dalam subut ada nafi, dalam nafi ada subut harus. Jadi ketika kamu ngomong Tuhan,
Ya di situ ada Allah, ingat Allah, begitu loh. Ketika kamu ngomong Allah, ya hanya Dia yang Tuhan. Jadi jangan dipisah-pisahkan itu. Nyambung ini. Ya. Lah, nanti makna itu, makna la ilaha illallah itu akan kita ganti kalimat ilahun. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Coba kalimat Tuhan kita ambil, kita ganti definisi yang tadi. Jadi bunyinya bagaimana? Tidak ada zat yang tidak butuh pada segala sesuatu dan segala sesuatu butuh pada Dia kecuali hanya Allah. Nah, jadi deh, masuk deh takrif Tuhan masuk dalam la ilaha illallah. Tidak ada zat yang tidak butuh pada segala sesuatu dan segala sesuatu butuh kepada Dia kecuali hanya Allah. Barulah nanti dari definisi Tuhan yang masuk dalam kalimat la ilaha illallah kita masukkan makna 50 hingga makna 50 masuk dalam kalimat la ilaha illallah. Itu cara yang benar memasukkan kalimat la ilaha illallah, memasukkan akidah yang 50 dalam kalimat la ilaha illallah. Emang ada cara yang salah? Banyak orang-orang yang salah memasukkan makna ketuhanan di dalam kalimat la ilaha illallah, banyak. Maka orang yang salah memasukkan diantaranya bagaimana? Ketika ada orang ingin mendefinisikan Tuhan tapi dengan memisahkan tadi la ilaha sendiri, illallah sendiri. Oh, ini rusak. Enggak boleh kamu mendefinisikan Tuhan dari memisahkan kalimat ini, enggak boleh. Seakan-akan dalam la ilaha itu ada nafi sendiri, enggak ada makna subut. Dalam illallah ada subut, enggak punya makna nafi. Wah, ini rusak, enggak boleh. Maka siapa yang seperti ini? Yang seperti ini adalah orang-orang yang menerjemahkan kitab tauhid tapi enggak pernah ngaji tauhid. Saya ngaji, Bib. Iya, ngajinya sambil lari tapi. Ada orang ngaji lewat, saya ngaji tauhid di sana. Bagaimana mau ngaji itu kan sambil lari? Orang yang mau menerjemahkan kitab tauhid, apa dasarnya? Dia harus terlebih dahulu mengaji ilmu kitab tauhid yang menjadi pokok dasar yang ditulis oleh Imam As-Sanusi. Seminim-minimnya kamu pegang kitab karangannya Imam As-Sanusi. Siapa dia? Sayyid Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi At-Tilimsani, berasal dari Maroko, seorang sayyid dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kitabnya kemudian disarahi oleh Imam Ibrahim Al-Baijuri. Kalau kamu sudah ngaji kitab Sanusi, udah ngerti kitab Baijuri, maka boleh kamu terjemahin kitab tauhid. Kalau belum, jangan pegang-pegang terjemahan. Sampai kiai paling marah kalau ada orang terjemahin kitab tauhid pakai kamus. Oh, marah. Salah besar. Kenapa? Bahasa kamus itu bukan bahasa ilmu tauhid. Ada bahasa yang di kamus maknanya apa, di sini maknanya apa. Begitu loh. Hingga kamu nggak boleh terjemahin kitab tauhid pakai kamus, harus ngaji dulu hingga tahu, oh kalimat ini dalam tauhid maknanya ini, kalimat ini maknanya ini. Satu persatu kamu pahami hingga kamu jelas, betul-betul tahu bahwa yang kamu terjemahkan itu betul-betul makna yang khusus ada dalam ilmu tauhid. Dan pembagiannya bukan seperti pembagian orang-orang yang salah. Pembagian yang ketika membagi kalimat tauhid dengan memisahkan dua kalimat tauhidnya, maka itu kesalahan besar, dosa besar. Kalau kita nggak mau katakan kafir.
kafir. Ketika menetapkan yang nafi tetap nafi, yang subut tetap subut, maka berarti dia memisahkan antara nafi dan subut. Ini kekeliruan. Jadi harus di dalam makna nafi ada subut, dalam makna subut ada nafi, hingga kamu jelas-jelas tidak pernah meniadakan Allah. Yang kamu tiadakan adalah kemungkinan adanya Tuhan lain, bukan adanya Tuhan lain kita tolak, bukan. Tapi yang mau kita tolak apa? Mungkinnya saja nggak ada, begitu loh. Apalagi kok nyata nongol Tuhan lain, mungkin nongolnya saja nggak ada, kita tolak. Tidak mungkin ada Tuhan lain kecuali Allah. Tidak mungkin ada zat yang tidak butuh pada yang lain dan yang lain butuh kepada dia, kecuali itu hanya Allah. Ini makna yang harus kita pahami dari kalimat la ilaha illallah. Jadi sampai di sini kita jelas kesimpulan yang sudah kita pelajari, menyimpulkan bahwa akidah yang 50 nanti akan kita masukkan ke dalam kalimat la ilaha illallah. Cara masuknya lewat mana? Lewat kalimat Tuhan, begitu loh. Jangan dipecah, ini jangan. Dari kalimat Tuhan itu mau kita takrif, kita berikan pengertian. Oh, pengertiannya apa? Oh, dimengerti dengan dua definisi. Dari definisi ini masuklah semua akidah yang 50 ke dalamnya. Hingga akidah itu telah termuat dalam kalimat la ilaha illallah tanpa memisah-misahkan kalimat tersebut. Nyambung ini. Maka mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah hati yang bisa faham pada sifat-sifat Allah, hati yang faham pada akidah, hati yang faham pada pedoman keimanan. Allah jadikan kita orang-orang yang bisa membangun akidah dengan benar, membangun pondasi agama dengan benar, membangun keimanan dengan benar, hingga kita berharap semoga apa yang kita bangun, apa yang kita kerjakan diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman kita diterima oleh Allah, agama kita diridhoi oleh Allah, hingga kita jadi orang-orang yang menjadi hambanya Allah di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana asrafna ala ladha ishrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wasolana aurati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah al muslimina ajma amina rabbi isma fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi idada qansi suhbi walhamdulil ilahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.